Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang progres dari stimulus 8+4+5. Nah, untuk mengetahui konteks ya mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kami bersama para menteri mengadakan rapat koordinasi terutama terkait dengan program ekonomi yang akan didorong untuk bisa dilaksanakan sampai dengan kuartal keempat tahun ini. Pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi 5,2% insya Allah bisa dicapai. Oleh karena itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tadi para menteri berkumpul untuk mengecek program-program unggulan Bapak Presiden. Nanti Ibu akan menjelaskan mengenai inflasi yang hasilnya baik dan juga PMI manufaktur yang masih dalam ekspansi di 50,4, kemudian juga terkait dengan surplus daripada ekspor yang sebesar 5,49 miliar US dollar. Nah, pemerintah telah terus mengecek dan mendorong program akselerasi di tahun 2025 yaitu 8 program. Magang fresh graduate sudah sistemnya siap kerja sudah siap dan ini mulai saat sekarang sampai dengan tanggal 15 nanti itu adalah upload daripada demand side. Jadi perusahaan-perusahaan baik itu BUMN, perusahaan swasta yang tergabung dalam Kadin, Pak Menteri Bappenas, sini Pak, untuk temenin BPS penting. Ya, Pak Menaker. Jadi yang program dari magang sudah siap dan kali ini perusahaan-perusahaan masuk di dalam sistem siap kerja dan sistem ini akan dibuka untuk pendaftar pada tanggal 15 Oktober. Ya, jadi semoga habis sudah dibuka nih ya program magang seperti ini tuh bisa mempermudah orang untuk mencari kerja. Karena mengingat berita-berita kemarin itu kan banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, banyak orang susah nyari kerja. Itu kan kasihan ya orang jadi yang harusnya produktif jadi yang nganggur. Kalau udah nganggur padahal kan butuh kebutuhan hidupnya tuh penuh dipenuhi. Nah, itu kan butuh uang. Kalau misalnya nggak ada penghasilan gimana cara memenuhi kebutuhannya? Ya, semoga habis ada magang seperti ini ya, perusahaan itu bisa ketemu sama orang-orang yang berpotensi untuk kerja di perusahaannya. Sehingga tadi ya bisa mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia sekarang. Karena ya kasusnya sekarang orang tuh butuh kerja tapi lapangan pekerjaannya itu sangat sedikit gitu atau tidak sesuai dengan kemampuannya. Ya. Dan mulai tanggal 15 Oktober. Kemudian untuk sektor pariwisata ini PPh 21-nya sudah Permenq-nya sudah disiapkan dan untuk gaji di bawah 10 juta PPh-nya ditanggung oleh pemerintah dan ini akan mencakup 552.000 pekerja di sektor hotel, restoran dan kafe. Kemudian bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat ini juga sedang disiapkan dan akan segera diluncurkan terkait dengan beras dan juga terkait dengan minyak goreng yang sebesar 2 liter per bulan sehingga itu menjadi 4 liter minyak kita. Ya, semoga bantuan sosial seperti ini juga tepat sasaran. Jadi 18 juta itu benar-benar orang yang sangat membutuhkan ya bantuan dari pemerintah ini. Karena kalau misalnya nggak tepat sasaran itu kan jadi salah gitu ya prosedurnya. Jadi orang harusnya yang membutuhkan malah nggak dapat, tapi orang yang nggak layak malah mendapatkan bantuan. Sehingga tadi ya ada ketimpangan sosial atau orang jadi yang susah bukan yang dibantu malah ditinggalkan atau dibiarkan. Dan juga ketika ada bantuan sosial seperti ini semoga dananya itu emang benar-benar dimanfaatkan sepenuhnya untuk orang-orang yang membutuhkan tadi
Itu jangan sampai disalahgunakan, kayak dikurangin porsinya, dikurangin ininya dan sebagainya, sehingga yang harusnya mendapat manfaat secara full itu bisa berkurang. Ya kayak kejadian kemarin misalnya saat lagi COVID kemarin itu kan ada yang dikorupsi dana bantuan tadi, ya orang lagi kesulitan, bukannya dibantu malah dikorupsi. Ya semoga kejadian ini tuh tidak berulang lah di saat ini ya, yang menerima bantuan tadi, dan bisa yang menerima bantuan tadi itu bisa ini ya mendapatkan manfaat yang penuh gitu, yang benar-benar bisa dibantu ya. Ya semoga itu harapannya, karena itu uang pajak kita, kalau misalnya tidak bisa dipertanggungjawabkan ya buat apa kita punya pemerintah ya. Jadi pemerintahnya harus benar-benar bisa kerja dan bisa menyalurkan ke orang yang tepat juga. Ya. Diskon iuran JKK JKM itu di sektor transportasi, pekerja transportasi itu 50%, bisa mencakup pada 731.000 pekerja. Nah, kemudian program untuk perumahan BPJS Ketenagakerjaan itu juga ada terkait dengan tingkat suku bunga. Nah, itu diharapkan bisa dimanfaatkan kepada 1.050 unit perumahan. Kemudian padat karya baik itu di sektor Kementerian Pekerjaan Umum dan sektor Kementerian Perhubungan diharapkan bisa mempekerjakan dalam kuartal keempat ini 215.000 pekerja. Kemudian terkait juga dengan deregulasi dari PP 28 ini juga akan dilaksanakan per 5 Oktober. Kemudian yang program yang dilanjutkan 2026 tadi juga disiapkan bahwa PPH ini kan terus juga sampai tahun 2026, PPH pasal 21 di sektor pariwisata dan padat karya. Ini akan berlanjut. Kemudian untuk perumahan, PPN DTP perumahan. Jadi dia lebih fokus di padat karya. Maksudnya padat karya itu orang tuh dibutuhkan dalam jumlah yang besar, sehingga bisa menyerap orang-orang yang pengangguran tadi, orang-orang yang membutuhkan kerja tadi, orang-orang yang membutuhkan kerja ya, yang tadi itu yang bersaing ya, orang butuh kerja tapi kerjanya itu sedikit, sehingga berebutan gitu kan. Nah makanya yang dikembangkan adalah yang padat karya, yang membutuhkan banyak pekerja. Nah itu kalau pekerja yang banyak dibutuhkan berarti kan orang harus diserap tadi itu ya, tenaga-tenaga yang harusnya nganggur, yang butuh kerja itu mungkin bisa diserap dari pekerjaan yang padat karya tadi. Ya semoga itu bisa mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan produktivitas, sehingga bisa tadi ya tercapai gitu target pertumbuhan ekonominya. 2 miliar itu juga sampai tahun 2026, sehingga para developer bisa membangun rumah supaya dari segi supply side sehingga dan demand side juga sudah dipersiapkan kredit usaha rakyat untuk sektor perumahan yang besarnya totalnya 130 triliun. Kemudian PPH final dipastikan sampai dengan 2029 UMKM dikenakan hanya 0,5% untuk omset sampai dengan 4,8 miliar. Ya, jadi tuh kecil ya angkanya, supaya mempermudah para UMKM ini untuk mengembangkan bisnisnya. Bayangin kalau misalnya lagi kalian bisnis pajaknya besar, kalian kan butuh usaha juga gitu. Ketika usaha kalian bukannya untuk mengembangkan usaha tapi malah buat pajak, itu kan akan menghambat perkembangan bisnis. Makanya bagi UMKM itu yang tadi keuntungan omset itu di bawah 5 miliar ya, masih itu pajaknya sangat kecil, sehingga mendorong UMKM itu untuk berkembang usahanya ya, untuk pada jadi UMKM atau untuk mendorong perkembangan dari UMKM-nya aja, sehingga keuntungan dari UMKM itu bisa digunakan kembali untuk mengembangkan bisnis ya. Unggulan tadi kami juga bahas terkait dengan koperasi merah putih. Ya, koperasi ini ya. Kemudian juga dari segi pertanian dan KKP termasuk desa nelayan, dan juga terkait dengan program tambak di Pantura yang 20.000 hektar. Kemudian pemerintah juga mendorong akselerasi belanja kepada 12 KL dan juga optimalisasi program
misalnya makan bergizi gratis, Oke, MBG. kemudian juga terkait dengan sekolah unggulan, dukungan kepada UMKM, mohon maaf. Kemudian juga terkait dengan program-program UMKM. Pemerintah akan memberikan stimulus tambahan penebalan di kuartal keempat. Arahan Bapak Presiden bahwa bantalan daripada stimulus tambahan itu untuk sampai dengan desil keempat atau menjangkau lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat, plus juga yang terkait dengan pekerja. Ini sedang difinalisasikan dalam 1 minggu ke depan. Selain itu juga event-event retail yang sudah diumumkan terkait dengan Harbolnas tanggal 10 sampai 16, itu diperkirakan UMKM yang terlibat itu bisa meng-create demand sebesar 35 triliun rupiah, kemudian belanja diskon Indonesia dan retail epic sales. Nah, pemerintah juga memberikan stimulus Natal dan Tahun Baru. Jadi kereta api tanggal 22 Desember sampai 10 Januari Hari Raya. untuk 1,5 juta penumpang diskonnya 30%. Kemudian angkutan laut Pelni tanggal 17 sampai 10 Januari untuk 405.000 penumpang, tarifnya 20% dari tarif dasar diskon. Kemudian ASDP dari 22 Desember sampai 10 Januari, targetnya 227.000 penumpang dan 491.000 kendaraan, yaitu diskon jasa di pelabuhan. Untuk pesawat udara diberikan diskon pembelian 22 Oktober sampai 10 Januari, dan juga untuk penerbangannya pada tanggal 22 sampai dengan 10 Januari, targetnya 36 Subsidi juta transportasi berarti ini ya. Nah, PPN-nya ditanggung pemerintah dengan diskon fuel charge dan harga aftur. Nanti akan ada penurunan tiket antara 12 sampai dengan 14%. Kemudian event wisata dan juga paket yang dibundling terkait dengan wisata, kuliner, dan juga dengan UMKM. Jadi memang didorong untuk ini ya, spending atau untuk belanja supaya tadi ekonomi itu bisa bergerak lebih besar lagi. Kan kayak transportasi dipermudah gitu, dikasih insentif nih, dikasih diskon. Nah, ketika orang itu banyak yang berpergian gitu, diharapkan ketika berpergian itu kan menghabiskan banyak uang. Nah, ketika menghabiskan banyak uang, bisnis itu bisa berkembang lebih besar lagi. Ya, jadi ini mungkin apa ya, sistemnya tuh kayak berkelanjutan. Jadi dari satu hal menyebabkan keuntungan yang lainnya. Dan tadi kan yang bahas yang di pertama tuh tentang apa ya, kayak magang ya, itu juga ada di bulan ini sekarang ya, di bulan Oktober. Jadi bersiap-siap ya kalau misalnya kalian yang fresh graduate dan ingin masuk dalam program magang ini untuk mencari informasi yang berhubungan dengan hal itu. Jadi jangan sampai kelewatan karena ya itu sekarang tuh kan lagi susah tuh cari kerja. Nah, karena ada kesempatan sekarang itu manfaatkanlah dengan sebaik mungkin. Karena mungkin habis dari magang ini kalian bisa dilirik oleh para perusahaan itu yang mencari pekerja untuk menjadi pekerja yang tetap. Ya, jadi wah kelihatan nih bagus nih saat magang berpotensi untuk menjadi pekerja tetap dan kalian bisa menikmati pekerjaan tadi gitu ya karena sesuai dengan passion atau dengan kemampuan kalian. Ya, jadi itu harapan kedepannya karena kita punya target nih ya, Indonesia punya target tadi sekitar 5,2% buat pertumbuhan ekonomi. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.